Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior yaitu istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dasar-dasar perilaku biaya. 1. Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya, setiap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. 3. Biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Model perilaku biaya masukan berupa bahan baku energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya perpindahan. Metode pemisahan biaya campuran. 1. Metode tinggi rendah atau high-low method, yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Yang kedua, metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menetapkan metode ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode ini adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. 3. Metode kuadrat terkecil atau the least square method. Metode kuadrat terkecil yaitu menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembagian ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu peringatan semua garis. Dari yang terbaik sampai yang terburuk, garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. 4. Penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya, karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai rumus. Ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan untuknya. Perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel.
Penjelas metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. 1. Beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. 2. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. 3. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Jadi, keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.